Alkisah seorang bapak-bapak gaming non-toxic sedang menikmati game kesayangannya yaitu Dota 2. Balik. Yang ke situ bang. Come on. Kok pada nggak denger ya? Loh, kan mic-nya nggak ada. Gimana mereka bisa denger? It's time for DIY. Sesuai janji saya di video sebelumnya, kali ini project yang kita kerjakan adalah kondenser mikrofon bikinan sendiri. Kira-kira bisa ngalahin BM800 yang udah terkenal murah nggak ya? Mic DIY ini terdiri dari dua bagian, yaitu unit mikrofon yang buat nangkap suara dan preamp sebagai penguat sinyal yang dikeluarkan oleh mic. Bahan-bahan untuk membuat unit mikrofonnya yaitu project box buat wadah komponen mic, PCB prototype atau biasa kita sebut PCB bolong yang nantinya akan dipotong sesuai ukuran box, electret condenser mic, DC jack, dan konektor RCA female. Langkah pertama, bersihkan PCB dengan alkohol. Karena kapsul mic yang nggak punya kaki, solder kaki resistor ke kapsul mic. Setelah kaki sudah tersolder semua, langkah selanjutnya adalah solder kapsul mic ke PCB yang sudah dibersihin tadi. Urutkan polaritas mic-nya sejalur dengan mic yang lain. Untuk mengetahui polaritas kapsulnya, kalian bisa lihat pada gambar. Pin yang terhubung ke badan kapsul adalah pin negatif. Setelah semua kapsul disolder ke PCB, lepaskan penutup kapsul agar kapsul mic-nya lebih sensitif menangkap suara. Langkah selanjutnya, solder kaki kapsul mic yang satu dengan yang lain dengan konfigurasi paralel. Gunakan kabel yang sudah dikupas sebagai jumper. Untuk skemanya perhatikan gambar berikut. Hasilnya kira-kira seperti ini. Next, bagian preamp. Skematik dan komponen bisa kalian lihat pada gambar berikut. Bagian yang dilingkari adalah output ke kapsul mic. Di atasnya ada phantom power untuk memberi supply daya ke mic. Dan IC op-amp yang kita gunakan kali ini adalah JRC 4558. Kalian bisa pakai op-amp jenis lain tergantung isi dompet masing-masing. Solder kabel power untuk preamp, kabel input mic, dan output ke sound card. Pasang double sided tape ke bagian bawah PCB, lalu tempelkan ke box project. Beri lubang untuk konektor DC jack dan konektor RCA. Lalu solder kabel ke konektor dan PCB mic. Karena suara yang dihasilkan terlalu sensitif, tambahkan potensiometer mono 50 kΩ sebagai gain control. Beri marking pada bagian cover project box untuk dipotong. Setelah dipotong, hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, tempelkan kain berbahan nylon atau katun ke cover project box yang sudah dipotong tadi. Kain ini nantinya berfungsi sebagai pop filter. Gunakan lem multipurpose agar kain merekat dengan sempurna.
Terakhir, pasangkan pop filternya ke box project. Masuk ke sesi sound test. Di sini saya menggunakan BM800 sebagai pembanding. Sound card yang saya pakai sekarang adalah Creative Sound Blaster Live 24 bit. Berikut adalah hasil rekaman audio menggunakan BM800 dengan plus 20 decibel boost dan volume gain di 25%. Volume gain di 50%. Volume gain maksimal. Berikut adalah hasil rekaman audio menggunakan mic DIY dengan mikrofon boost dinonaktifkan dan volume gain di 25%. Volume gain 50%. Volume gain maksimal. Dari hasil tes bisa kita simpulkan bahwa mic DIY masih belum bisa mengalahkan budget King BM800. Penyebabnya mungkin karena kualitas kapsul yang saya gunakan kurang bagus, dan juga diameter kapsul mic BM800 lebih besar dari mic DIY. Setidaknya mic ini masih bisa digunakan untuk menyalurkan bakat toksik di game multiplayer kayak Dota 2. Hehe, akhirnya bisa toksik lagi. Sekian dulu video dari saya. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka. Dislike kalau kalian ngerasa videonya nggak guna. Share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan project-project Rehore berikutnya. Until next time, keep DIY.